Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah rahmati Allah, segala puji syukur kita padanya. Hari ini hari Jumat ya, kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Semoga Allah senantiasa ya, menetapi kita dalam keistiqomahan ya, dan kesabaran dalam tetap beribadah padanya. Juga ya, jadikan kita hamba-hambanya dan umat Rasulullah SAW yang cinta pada Al-Quran, ya, cintai Al-Quran. Juga tentu ya, kita menjadi umatnya yang senantiasa mendapat syafaat Al-Quran dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga tanpa salat dan salam sudah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, sekarang kita akan membaca dan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-278. Ini sudah masuki akhir dari surat Al-Baqarah ya. Nanti ayat setelah ini ada ayat yang paling panjang, satu halaman full ya, satu halaman satu ayat ya, ayat tentang hutang. Nah, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ittaqullaha, kalian takutlah, kalian bertakwalah kepada Allah. Wadharu zara, ya, wadhara yadharu, ya, wadhara yadharu, zar wa dan zaru, kalian tinggalkanlah, ya, zar, asalnya zar saja, zar, tinggalkanlah, ya, dan kalian tinggalkanlah ma, apa yang baqiya, tersisa, apa yang tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, ya. Jadi zaru di sini artinya tinggalkanlah, baqiya itu sisa, ya, sisa. Al-baqi, makanya bahasa Arabnya kembali itu kembalian, al-baqi, ya. Ya, coba kita ulangi sama-sama, langsung terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian takwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari jika kalian adalah orang-orang, ya. Jadi ayatnya dibuka dengan iman, ditutup juga dengan ya, jadi tegas sekali, ya, tegas sekali. Jika orang yang beriman itu tidak akan, ya, memakan harta riba, ya. Lalu bagaimana, ya, mun naon ketot, ya, hese pagana. Maka kata Allah, fa illam taf'alu, maka jika lam taf'alu, kalian tidak mengerjakan, ya, mengerjakan ini tadi, ya, melakukan apa, meninggalkan riba, ya. Jadi sebetulnya gini, Pak, kata fa'ala yaf'alu itu, ya, ya, pokoknya mengerjakan lah, berbuat, mengerjakan, ya. Ketika, ya, kalimat ini, ya, yang menjadi apa namanya pembicaraan yang disebutkan fa'ala, ya, itu ketika yang berbicara ini dalam hal ini adalah Allah, Tuhan, itu memberi kesan siksaan, gitu, ya. Makanya ada surah Al-Fil,
alam tara kaifa fa'ala rabbuk gitu ya. Fa'ala rabbuk itu Tuhanmu perbuat. Nah, itu berupa siksaan ya. Tetapi ya ketika yang melakukan itu manusia, ya itu berarti suatu celaan gitu ya, suatu celaan. Jika kamu tidak melakukan, maksudnya berhenti makan riba gitu ya, sudah dikasih tahu, nah, tetap masih ya tetap tidak mau meninggalkan riba. Oh, riba itu haram loh. Oh, nggak apa-apa, kan saya nggak bikin rugi kamu ya. Tidak mengerjakan daripada meninggalkan riba, ini keras sekali. Fa'dzanu, maka kalian ya ketahuilah atau kalian umumkanlah ya. Jadi adzina itu uzun itu apa? Telinga, uzun ya. Jadi apa maksudnya? Kalian umumkanlah gitu ya, kalian ketahuilah atau kalian ya dengarkanlah gitu ya, atau kalian ya tabuhkanlah gitu. Kalau tabuhkan, menabuhkan ya, karena berhubungan dengan peperangan ya. Kalian maklumatkanlah biharbim minallahi, dengan harbin, peperangan ya, minallahi dari Allah wa rasulihi, dan berarti kalian tidak mau meninggalkan riba ya, silahkan umumkan peperangan dengan Allah. Berarti secara langsung Allah mengajak perang orang yang masih tetap makan riba. Sama ngajak perang maksudnya ya. Jadi orang yang makan riba sudah dikasih tahu ini riba ya, jelas ribanya, sama sepakat ini adalah perbuatan riba. Berarti ya silahkan siapkan, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Berarti Allah dan Rasulnya ngajak perang ya. Ini bukan raja lagi yang ngajak perang ya, tapi raja diraja ya. Wa in tubtum, dan jika tubtum kalian bertaubat. Nah, kalau memang kamu bertobat ya, maka ya sudah, falakum, maka bagi kalian ya, untuk kalian itu ru'us itu jamak dari ra'sun itu kepala ya. Kepala ini yang utama dalam anggota tubuh ya, kan bisa dibahasakan atau diartikan dengan pokok ya. Untuk kalian mendapat ru'usu amwalikum, pokok-pokok dari harta kalian ya. Jadi sudah hutangnya berapa? 100 juta ya, kembali 100 juta selesai ya. Jadi tidak mengharap 150 juta, 50-nya sebagai riba ya. Itu pokoknya ya, dapat pokok saja ya. Karena ingat ya, dalam Islam pinjam meminjam itu unsurnya tolong menolong ya. La tadlimuna, tidaklah tadlimun, kalian menganiaya. Jadi tidak menganiaya saudaranya. Wala tudlamun, dan kalian pun tidak dianiaya. Nah, kan sudah mendapat pokoknya. Rugi waktu, Pak. Kalau pelaku riba gitu ya, rugi waktu gitu. Waktu ini ya, setahun minjem baru dikembalikan ya, harus ada tambahnya dong dari waktu ya. Kalian tidak menganiaya, wala tudlamun, juga kalian tidak dianiaya. Wa in, dan jika kana ada zu usratin
Dzu usratin, ya, ada orang yang dzu usrah itu yang memiliki kesulitan, yang mempunyai kesusahan, susah bayar. Ya. Wa in kana dzu usratin, dan jika ada dzu usrah, orang yang memiliki kesulitan, ya, mau bayar, waduh, usahanya pailit, usahanya bangkrut, ya, gimana nih, baru bayar utang, baru bayar bunga gitu ya, bayar utangnya aja. Maka fanadhiratun, hendaklah nadhirah itu dia menangguhkan, ya, menunggu, memberi tangguh. Nadhirah, ya, nadhirah dari kata nazara, melihat, memperhatikan atau menangguhkan. Jadi orang itu melihat, itu sama Pak, ada orang yang sulit, wah ini bayar utangnya sulit nih, nah, ya, maka dia cermati, dia lihat, dia cermati, kemudian dia putuskan, boleh deh saya tangguhkan, gitu ya, saya tangguhkan pembayaranmu ila maisarah, nah, sampai atau kepada maisarah, kemudahan. Berarti yang namanya maisarah itu mudah. Ya, maisarah. Ya, sampai maisaratin dia mendapat kemudahan, ya. Jadi harus melihat, memperhatikan, ya, jangan masa bodoh. Nah, ya, nadhirah itu melihat, memperhatikan, sehingga dia menangguhkan. Nah, karena, ya, ingat prinsip pinjam meminjam dalam Islam itu tolong menolong, ya, kecuali tadi pemilik modal beda lagi. Ya. Wa anta shaddaqu, dan bahwa kamu itu bersedekah, ya, itu adalah khairun, adalah suatu sebetulnya bukan lebih baik, ya, itu kebaikan. Kamu bersedekah, ya sudah deh, ya, tak relakan saja, utangnya bebas lunas. Nah, itu adalah suatu kebaikan, ya, kebaikan lakum untuk kalian. In kuntum, jika kalian adalah, jika kamu ini semua adalah ta'lamun, kalian mengetahui, ya, jika kamu tahu itu adalah, ya, suatu kebaikan, ya, pahalanya besar. Wattaqu, dan kalian takutlah yauman, pada suatu hari, yang dimana hari ini turja'una, kalian akan dikembalikan, fihi, di dalamnya itu hari, ilallahi, kepada Allah, summa, kemudian tuwaffa, akan disempurnakan, ya, tuwaffa itu disempurnakan, waffa yuwaffi, ya, akan disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, ya, setiap diri itu akan disempurnakan. Disempurnakan apanya? Makasabat, ya, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan. Berarti disempurnakan pahalanya, disempurnakan balasannya, ya, sesuatu yang telah dia perbuat dulu di dunia, ya. Wahum la yuzlamuna, dan mereka tidaklah yuzlamuna, mereka dianiaya, ya. Jadi ini ayat terakhir yang turun, ayat terakhir, ya, surah Al-Baqarah ayat 281. Nah, ini sebagian ulama, ya, menyebutkan bahwa ini adalah ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya, jadi kalau surat terakhir yang turun itu surat An-Nasr. Ayat terakhir yang turun kepada Nabi adalah Al-Baqarah ayat 281 ya. Jadi menjelang ya beberapa bulan Nabi itu wafat ya. Baik ya, ini masih sekitar ayat atau pembahasan tentang riba ya. Jadi ayat ini Bapak Ibu semuanya dibuka dengan ya panggilan iman. Nah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ingat ya, Allah tidak katakan ya ayyuhal mukminun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi perintahnya itu untuk orang yang beriman walaupun imannya itu sedikit. Tidak peduli imanmu itu masih lemah atau imanmu itu masih sudah mantap. Ya. Selama di dalam hatinya ada iman, nah, maka termasuk ya objek pembicaraan dalam ayat ini. Ya. Jadi jangan saya ini baru masuk Islam, ya saya ini baru memperdalam agama. Nah, tidak, ya cakupannya lebih luas. Ya. Kemudian perintah pertama dalam ayat ini adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya. Setelah beriman, tingkatkan ketakwaannya kepada Allah, kewaspadaannya, menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Itu takwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ya. Jadi panggilan iman. Ya. Jadi setiap orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, tidak peduli imanmu itu masih lemah atau sudah mantap. Ya, maka yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Setelah meningkatkan keimanan dan ketakwaan tadi, pokok pembicaraan dalam ayat ini, pokok pembahasan adalah wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan olehmu semua apa yang tersisa dari riba. Nah, ya. Jadi sabab nuzul ayat ini dulu ketika ada Fathu Makkah, ya, maka ada 2 penduduk dari Bani Saqif di Makkah, ya, kemudian dan dari Bani Khuza'ah, Bani Mughirah, ya, bagian dari Bani Mughirah. Dulu di masa jahiliyah, ya. Jadi Bani Saqif ini punya hutang. Ya. Andaikan taruhlah dia berhutang ya 1000 dinar ya kepada Bani Khuza'ah, ya. Kemudian ya hutang pokoknya 1000 dinar, ya. Misal ya, ini contoh. 100 juta lah, hutangnya 100 juta, ya. Maka bunga, ya, jadi transaksi riba ini dari dulu sudah ada, ya. Maka bunganya misalkan 50% dari ya pokok hutang. Pokok hutangnya 100 juta, ya. Ribanya, bunganya 50%, berarti 50, mantap ya. Mantap pokoknya kalau riba, ngeri lah. Ya. Kemudian ya ketika mereka masuk Islam, ya, pokok hutang ini sudah selesai, cuma ribanya belum, bunganya. Nah, ya. Maka ya, dari Bani Saqif ini nagih, mana sisanya? Ini belum beres nih hutangnya nih. Nah, ya. Lalu dulu itu Nabi sedang berada di Madinah, ya. Ada pemimpin di Makkah itu namanya Attam, ya.
Ini dua suku ini masih berebut, ya. Kita ini udah masuk Islam, ya. Kata Bani Khuza'ah, Bani Thaqifnya ya enggak dong, hutang tetap hutang kan gitu ya. Nah, tidak ada urusannya Islam atau belum, nah, ya. Bayar sisanya. Jadi ada nagih, ya, bunga daripada pokok hutangnya. Lalu pemimpin Makkah menyurati Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ya, ini dua-duanya ngotot nih, ya. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai orang yang beriman. Nah, pertama ini panggilan keimanan. Sedangkan mereka, ya, kedua suku ini baru saja atau belum lama saja masuk Islam. Ya, makanya panggilan keimanan, tidak peduli imanmu masih lemah atau sudah mantap. Kamu semua, pertama ini makanya perintah pertama tidak langsung diperintahkan untuk meninggalkan riba, tapi perintah pertama apa? Ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah, takutlah kepadanya, takutlah akan kebesarannya, takutlah akan ancamannya, kan gitu ya. Baru wadharu ma baqiya minar riba, ya, tinggalkan olehmu apa yang tersisa dari riba. Dan bayangkan Allah ini begitu kuat, ya, pesan, memberikan pesan yang kuat dalam ayat ini. Ayatnya dibuka dengan panggilan keimanan, juga ditutup dengan peringatan akan keimanan. Jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, ini baru nih, mukmin, ya. Jadi ayat pembuka itu panggilan keimanan. Imanmu sudah masih lemah atau sudah mantap, ya. Ini baru mukmin itu imannya sudah mantap, Pak. Ya, bedakan. Amanu itu fiil, mukmin itu isim, ya kan? Amanah itu kan kata kerja, fiil. Kalau mukmin itu adalah isim, ya, orang yang sudah mantap beriman. Nah, gitu ya. Jadi pesannya kuat, ya. Ya, wahai saudara-saudaraku, ya, misalkan nih, kalau kita contohkan nih, kayak kalimat yang lain, wahai saudara-saudaraku, ya, penuhilah janjimu kepadaku, gitu ya. Nah, jika kamu semua betul-betul saudaraku, gitu ya. Jadi, ya, wahai saudara-saudaraku, gitu kan kalimatnya. Penuhilah janji kalian kepadaku jika kalian betul-betul saudaraku. Kan gitu kalimatnya. Jadi pesannya mantap, ya. Akhirnya, ya, dari Bani Thaqif ini mau merelakan. Ya sudah, ini adalah panggilan keimanan untuk kita yang sudah beriman. Bayangkan, Pak, ya, baru sesaat masuk Islam, ketika ayatnya turun langsung dikerjakan, langsung diperintahkan. Tidak mau mengambil dari sisa riba, ya, karena unsur tadi kita memberi pinjaman kepada seseorang dalam Islam itu unsurnya adalah tolong menolong, bukan mengambil untung. Nah, jangan mengharap mengambil untung, Pak. Ada saudaranya meninggal, ya, pinjam uang, wah, ini, atau masuk rumah sakit lah, ya. Nah, tega betul nih, boleh Pak, ya, nih tak kasih pinjam 10 juta, anaknya masuk ruang ICU, ya, cuma bayar 2 bulan Pak, ya, bunganya jangan lupa 5%. Nah, ini orang macam apa ini, ya? Bayangkan, ya, dulu sahabat belum lama masuk Islam, ya, ketika dia meminjam, dulu pinjamnya ini kapan? Di masa jahiliyah, ya. Jadi hutang piutangnya masa jahiliyah, yang memang mereka masih mengenal riba, ya. Tapi ketika ada perintah untuk meninggalkan riba, mereka tinggalkan semuanya. Tidak ada yang tersisa tidak ada yang diambil dari, ya, 1% pun atau 1 sen pun dari riba. Ya. Kita ada yang orang yang sudah hidup 1400 yang lalu, ya, dari turunnya Al-Quran, masih tetap, oh ya, Ustadz Kiai sudah banyak mengingatkan tentang bahaya riba, ya, masih saja
berharap ngambil untung dari riba. Bahkan profesinya ngambil riba. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana ini? Padahal orang yang beriman pada saat itu, orang kafir yang baru beriman, ketika ayatnya turun sudah, saya nggak mau ngambil riba. Ya. Karena ya pinjam, ya, kecuali kalau tadi ya, kalau ya apa namanya, pinjam uang Pak untuk apa? Untuk modal usaha. Nah, maka di situ akadnya ganti, ya. Nah, boleh, Bapak boleh nggak? Ya, saya pinjam uang ke Pak Samadi Pak. Pinjam uang buat apa Pak? Modal usaha. Ini halal. Ya, berarti ngajak perang Allah dan Rasulnya ya. Ingat, begitu keras ancamannya Allah. Orang yang masih ya berkutat atau masih tetap yakin itu adalah bukan riba. Ya, riba itu maksudnya tidak apa, gitu ya. Berarti dia ya mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi jika kalian bertobat, maka kalian hanya mendapatkan pokok harta ya. Tadi pinjamannya 100 juta, maka pokoknya saja yang diambil, ya. Karena ingat ya, prinsip pinjam meminjam antara sesama muslim itu prinsipnya tolong menolong, ya. Tapi kalau seperti tadi ya, akad, memang akad ini sepele ya, akad ini ya sederhana, tapi menjadi penentu antara halal dan haram. Ya, itu diakad, ya. Jadi jangan pinjam hanya buat apa, gitu ya. Jadi kalau memang pinjamnya untuk modal usaha, silahkan tentukan ya persentase keuntungan. Nah, itu silahkan ya. Nah, tapi kalau misalkan akadnya memang tadi menolong, ada yang kesulitan, jangan sekali-kali meminta lebih. Nah, kalau si penerima hutang ini memberi lebih tidak apa, ya. Tapi jangan dia menentukan kamu harus bayar sekian persen dari ya yang seharusnya. Ya lebih, ya, itu yang diharamkan. Kamu tidak menganiaya, juga kamu tidak dianiaya. Ya. Ini konsepnya tadi ya, tolong menolong ya. Karena kenapa ya, tolong pahalanya besar Pak ya, menolong sesama muslim. Jadi al muslimu akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara ya. Jadi muslim itu seperti bangunan ya, bangunan ini membutuhkan satu sama lain ya. Jadi ini musola ada tiangnya, kalau nggak ada tiangnya runtuh ya. Maka muslim itulah seperti itu, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan ya. Tiangnya kuat tapi nggak ada atapnya, ya kehujanan kepanasan ya, fungsi tiangnya apa? Nggak ada. Ya sama ya, fungsi tiangnya nggak ada kalau tidak ada atap. Nah gitu ya, jadi satu sama lain saling membutuhkan ya. Kemudian wa in kana dzu usrah, ya, jika ada orang yang sulit membayar hutang, sulit membayar hutang, fa nadhiratun ila maisarah, maka hendaklah memberi tangguh. Jadi orang yang menghutangi itu ada kalanya dia juga harus memperhatikan saudaranya. Lah kenapa ini? Ya, udah lama nih gak bayar hutang nih. Ya, itu pertama diingatkan, silahkan Pak. Jangan ragu untuk mengingatkan orang yang belum bayar hutang. Jangan kadang kita sungkan ya. Ya, maksudnya apa? Bisa jadi dia lupa. Nah, ya, atau dia memang sulit. Ya, jadi sebetulnya jangan sungkan juga. Ya, niatkan untuk mengingatkan. Ya, sebetulnya nagih ini ya kita tentu harus dengan cara yang elok juga ya.
Nah, jadi kalau beri ini ya kasih apa namanya, niatkan mungkin lupa atau tadi ada sulit ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, fanadhiratun ila, berikan tangguhan. Makanya nadhira itu dia melihat saudaranya, ya kan? Lihat, perhatikan, oh iya ini sulit ini. Ya udah saya tangguhkan, ya. Pahalanya besar ya. Siapa yang memberi tangguhan ya sebelum masanya sampai, ya masa jatuh temponya sampai, kata Nabi dia mendapat nilai sedekah dengan yang dia hutangkan. Ya, jadi kalau Pak Santani memberi hutang 10 juta, oh duitnya Pak, ya, penek ya, gaji 13 cair. Nggak jadi. Hah? Nggak jadi tahun depan. Nggak jadi, waduh, jadi kawin deh. Ya, maka ya ketika dia memberi penangguhan ya sebelum masa jatuh temponya, ya nanti kalau lewat bolehlah ya tak tangguhkan lagi, ya. Maka kata Nabi dia mendapatkan pahala sedekah senilai pokok yang dihutangkan. Ya. Jadi sedekahnya sama dengan 10 juta. Ya. Kalau jatuh temponya sudah datang, lalu dia memberi ya tempo lagi. Ya, ditangguhkan lagi. Nah, dia nilainya 2 kali lipatnya. Ya. Yang paling repot gini Ustaz, saudara pinjam duit, Iya. semang tahun-tahun kemayar, ditagih, akhirnya jadi pasea. Iya. Tapi kamawatna Terus? diikhlaskan hook lah gede. Jadi ikhlasin dulur sorangan. Ya. Terus kumaha urusan itu. Man sarrahu ayyudhillahu Allahu yaumal qiyamati, ya. Siapa yang ingin, kata Nabi, yang ingin mendapatkan naungannya Allah di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari ya tidak ada naungan, pada hari itu tidak ada naungannya selain naungan Allah. Maka hendaklah dia ya memberikan kemudahan atau bahkan merelakan. Jadi kalau bapak gini ya, memang orang yang kayak bayar hutang dosa lah ya. Tapi Allah nanti buat penawaran gini Pak. Makanya Allah mempunyai sifat itu al-muqsit, yang maha adil ya. Jadi nanti Allah buat penawaran gini ke bapak ya. Kamu lihat saudaramu itu belum bayar hutang, ya Allah saya mau nagih nih. Kan nanti yang nggak bayar hutang ditagihkan di hari kiamat, ya. Bayarnya pakai apa? Pakai amal ibadahnya. Aduh, ya. Ya. Bayarnya nanti ya dengan amal ibadahnya. Misalkan amal ibadah sholatnya berapa tahun, ya. Itu nanti ya ditransfer ke bapak ya. Cuma nanti Allah buat penawaran gini ya. Kamu lihat nanti bapak diajak ya ke suatu pemandangan ya. Nah, ini suatu tempat lah ya, ada kebun, ada bangunan, ada istana ya. Kamu tahu nggak gitu ya, kalau Allah seolah-olah namanya gitu ya, kamu ya tahu tempat ini untuk siapa? Tidak tahu ya Allah. Kamu mau nggak tempat ini? Oh mau ya Allah. Ya silahkan. Kalau kamu mau tebus saja tempat ini gitu ya. Jadi kalau kayak ada kaplingan, kalau kamu mau tebus ini ya, DP-nya cukup 0%. Kayak perumahan sekarang gitu ya. Nah, coba kata Allah ya, kalau kamu mau tempat ini, kebun ini, bangunan ini, istana ini dan semuanya ya, maafkan saudara. Nah, gitu ya. Nanti Allah buat penawaran seperti itu, Bapak. Bapak mau transfer pahala atau tadi ya, apa namanya, pemandangan istana dan sebagainya, surga itu buat Bapak sendiri. Ya. Nah, itu ya.
Itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, gitu ya. Dan apa namanya, bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah ya, dan luas surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi nanti Allah buat penawaran seperti itu, Pak, ya. Nah, itu terserah Bapak itu. Artinya diikhlaskan saja gitu. Ya terserah, Bapak tidak ikhlasan pun nanti Bapak tetap akan nagih ya di hari kiamat, ya bisa, boleh ya. Nah, jadi nanti di hari kiamat Bapak milih mau dapat transfer pahala ya, atau Allah buat penawaran lagi ya, seperti gini Pak ya. Bapak punya cucu ya, nu hiji ya lagi main mobilan tuh ya, apa namanya, kakaknya datang adik yang rebut ya, udah biarin itu buat adik kamu ya, ayo kakek ajak lagi beli. Nah kan gitu, sama seperti itu Pak ya. Nah, itu pilihan sebetulnya. Bapak bebas untuk, ya memang eman sayang gede misalkan ya, ya silahkan, itu pilihan. Bapak mau tetap nagih ya, nanti ya kalau sudah meninggal orangnya silahkan Bapak tagih di hari kiamat ya. Ya itu hak Bapak memang ya, Allah tidak masalah dengan seperti itu ya. Cuma nanti Allah buat penawaran yang tadi ya, kamu mau transfer pahala kata Allah nih ya, atau ya ini apa, istana, taman, kebun, Bapak pengen kebun durian seluas langit dan bumi, silahkan. kemerkaan dari kadonya ya. Jadi itu pilihan Pak ya, Allah buat penawaran seperti itu. Makanya Allah mempunyai sifat al-muqsit, yang maha adil gitu ya. Jadi nanti Bapak boleh nagih, Bapak cuma dapat transfer pahala aja. Sekian tahun dia sholat misalkan, pahalanya buat Bapak ya. Tapi tadi Allah buat penawaran yang lain lagi tadi. Nah, itu pilihan Pak ya, silahkan ya. Ya, karena memang tapi yang ingat, yang punya hutang jangan juga meremehkan, bebannya nanti di hari kiamat luar biasa ya, besar sekali Pak. Jangan dianggap remeh. Nabi itu gini, ada seorang sahabat ya, ketika meninggal Nabi tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena orang ini masih punya hutang. Repot kan? Iya. Maka ya, pada saat itu ada sahabat yang lain yang mau membayarkan hutangnya, karena itu tadi ya. Nah, jadi ahli waris jangan abai juga dengan ya, dengan hutang almarhum ya. Jadi jangan sibuk warisan, maksudnya kalau punya hutang selesaikan dulu hutangnya. Wali warisnya dosa besar juga kalau almarhum punya hutang sedangkan tidak diurus, sedangkan mereka rebutan warisan ya. Nah, jadi haram tuh warisannya tuh, bayar dulu hutangnya ya, karena peninggalan itu peninggalan dari almarhum ya, jangan langsung dibagikan kalau hutangnya masih ada ya. Jadi itu ya, makanya di sini Pak, ini nih kelanjutan ayatnya. Kamu itu bersedekah itu adalah suatu kebaikan untuk kalian. Nah, merelakan ya. Tapi kalau tadi ya kan ada yang punya hutang dikasih penangguhan, berarti Pak Santani ngasih hutang ke saya ya, ditangguhkan terus sedekahnya, berarti selama itu 10 juta ya. Sampai jatuh tempo ya 20 juta. Nah, itu kan semisal yang dia diberi hutang kepada orang lain itu. Tapi kata Allah, wa antasaddaqu, kamu itu merelakan bersedekah. Ya udah deh, ini orang memang kayaknya ya sudah repot, sudah meninggal lagi kan tadi. Ya, barijeng dulu lagi lah. Tapi hutangnya gede, jangan eman. Ya, bisa kawin lagi Pak ya. Mun bayar hutang kan bisa kawin deh, cuna. Tapi itu adalah suatu kebaikan. Nah, maka tadi ya Allah buat penawaran Pak. Ya Bapak bebas milih lah, bebas milih. Nah, suka-suka Bapak ya, yang punya, yang menghutangi kan gitu. Yang dihutangi ya berharap sajalah dia direlakan hutangnya. Sudah deh. Ya, kan Allah buat penawaran seperti itu. Kamu mau pahala ibadahnya atau ini surga, itu untuk kamu saja.
Nah, itu ya. Allah buat penawaran seperti itu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu, kata Allah, pahalanya amat besar. Ya, karena banyak orang yang tidak tahu. Ya, hutangnya gede masalahnya Pak, ya, bisa kabeli mobil deui, bisa nyen imah deui. Nah, ya. Tapi alasan ya atau pahala di balik itu semuanya adalah lebih dan jauh lebih besar ya. Makanya kalimatnya in kuntum ta'lamun. Cuma karena banyak yang tidak tahu ya masa bodoh ya. Kalau kita nggak tahu kalau orang tua itu punya hutang, jadi orang tua nggak ada, warisan itu bagi-bagi. Ya, kalau nggak ada orang yang nagih. Ya kalau nggak tahu ya udah Bu, namanya nggak tahu. Iya kalau nggak tahu ya gimana ya, namanya tidak tahu. Ya tapi kalau nanti ada yang nagih, sudah kadung dibagi bayar tuh hutangnya ya. Kalau nanti ada yang datang misalkan, itu maka ahli warisnya wajib membayar hutangnya. Kalau nggak tahu gimana Bu, susah. Ya kalau nggak tahu beda soal ya. Ya mudah-mudahan yang punya yang menghutanginya ikhlas ya. Sudah deh seperti ya Bapak ini luar biasa. Kalau sampai merelakan ya dulur tapi hutangnya gede. Gede banyak. Ratusan juta. Oh, itu kan bisa kawin deh. Itu buat nikah kawinan. Nah itu baik ya, Bapak nanti bebas milih ya. Nah, antara dapat transfer pahala dan dapat surga. Ya, cek Allah ya. Ya, surga keur anjeun. Ya. Takutlah kalian kepada suatu hari yang pada hari ini kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Makanya di sini ayat ini luar biasa Pak. Ya, ayat ini ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Ya, sebelum beberapa saat kemudian Nabi wafat. Ya, ini ayatnya makanya enggak. Takutlah kalian kepada suatu hari yang pada hari ini kalian semuanya akan dikembalikan. Termasuk Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, jadi ayat terakhir itu sebetulnya bukan al-yauma akmaltu lakum al-maidah, bukan. Ya, ayat 3, tapi ayat terakhir ini. Kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian pada hari itu setiap jiwa itu akan disempurnakan balasannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, jadi wafat. Kenapa orang itu disebut wafat, Bu? Ya, mati. Ya, mati disebut wafat. Kenapa? Wafat itu bahasa halusnya Pak Ustadz katanya. Ya, mati, kongit, modar. Ya, itu kan kasar. Bahasa halusnya wafat, meninggal. Kenapa disebut wafat, Bu? Selesai. Bukan selesai. Apa arti wafat itu? Nah, sempurna. Apanya sempurna, Bu? Sempurna keberadaannya di alam dunia. Itu namanya makanya tidak ada yang namanya roh gentayangan. Oh iya gitu. Ya, Bapak Ibunya. Tidak ada yang namanya roh gentayangan karena namanya sudah sempurna keberadaannya di alam dunia. Dia masuk alam yang lain. Ya. Jadi kalau ya kita keluar dari musola masuk ke rumah, ya, apakah kita tetap ada berada di musola ini? Tidak ada. Masuk ke ruangan lain, masuk ke tempat lain. Ya. Sudah ada itu gentayangan, udah di sana. Enggak ada. Yang datang tuh pasantani paling. Tidak ada. Ya.
Jadi orang yang wafat itu sudah sempurna, selesai dia. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengannya sudah selesai di alam dunia ini. Dia memasuki kehidupan yang baru. Ya, tidak ada. Makanya disebut wafat. Ya, kalau masih ada namanya tidak wafat. Dan ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di alam dunia ini disempurnakan balasannya di mana? Di hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan kepada orang lain misal, jangan harapkan balasannya itu sempurna di sekarang. Jadi kalau diberikan balasan itu baru panjer. Nah, ya. Jadi kalau saya dulu pernah bantu Pak Santani dulu waktu susah, ya sekarang udah enak hidupnya, ya udah sempurna. Gajinya udah berapa? 50 juta Pak ya? Iya. Gaji Pak Santani 50 juta sebulan Pak. Mantep ya. Amin. Ya, dulu saya bantu ya. Ternyata Allah berikan balasan ya. Kok usaha saya jadi maju nih? Oh dulu pernah bantu orang mungkin ya. Itu baru panjer ya. Nanti Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Ya, makanya di sini summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan mereka ingat kalimatnya ditutup tidak akan dianiaya. Ya, manusia itu tadi ada potensi untuk menganiaya orang lain. Orang berbuat baik, ya malah tadi misalkan orang yang ngasih hutang ketika ditagih malah garam, galakan manehna. Ya. Tapi di hari kiamat tidak. Kita berbuat baik satu, ya zarrah pun sebesar zarrah. Ya, zarrah itu ukuran terkecil yang bisa disebutkan. Apa sajalah, mau eta sireum, mau atom segala macam, yang penting bagian terkecil ya. Maka Allah akan sempurnakan ya kebaikan itu. Jadi sebaliknya kalau yang berbuat keburukan berarti akan Allah balas dengan keburukan juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Jadi kebaikan dan keburukan itu semuanya akan diberikan, akan disempurnakan balasannya, gitu ya. Baik itu baik ataupun buruk ya. Nah, itu makna wafat tuh ya. Wafat itu artinya apa? Sempurna keberadaannya di alam dunia, selesai ya. Kamu dan saya N. Nah, you and me N. Ya, pesan nih. Non N. Finish. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tanyakan? Ustaz, biasanya kan ada yang suka meninggal hari Selasa, hari Sabtu. Suka ada yang ngikutin sebelum ketujuh, nah suka ada yang langsung begitu tuh ada lagi yang meninggal. Benar atau? Itu mungkin cuma kebetulan aja. Udah takdir. Ya itu mungkin sudah urutannya Pak. Mau itu ya gini Pak, sekarang ada yang meninggal juga pasti di tempat lain ada yang meninggal Pak ya. Setiap detik per mili detik itu pasti ada yang meninggal di lingkungan ya. Sebelum ketujuhnya ada aja kan begitu ya. Sebetulnya tidak harus Pak, di tempat saya nggak gitu juga. Oh sudah ada ya artinya itu mungkin karena memang urutannya sudah seperti itu mungkin itu ya. Jadi tidak jadi rajin ya, sok nyirian bayanya lain nyiriannya bisa maling kesorangan gitu ya. Siap-siap gitu. Iya ya itu mungkin liatin. Ya ada aja mungkin ya, tidak selalu ya. Baik ya, mungkin sekian ya, insyaallah semoga kita bisa memperbaiki diri. Ingat ya, jangan berani mengambil 1 sen pun dari riba ya. Kalau mau mengambil untung ya berdagang atau memberi pinjaman modal tidak apa ya.
tapi mengambil untung daripada penderitaan orang lain, ya. Nah, jangan sekali-kali seperti itu karena ancamannya keras, ya. Berani betul ngajak perang Allah, ya. Siapa yang bisa menang, ya? Allah diajak perang, ya. Baik ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, ya, dalam membayar hutang, mungkin kalau yang punya hutang, atau hati kita jadi lunak, ya, untuk bisa memberikan bantuan kepada sesama. Karena prinsip meminjamkan itu adalah prinsip tolong menolong, ya. Kita saling, ya, saling sadar kepada kewajibannya masing-masing, gitu ya. Kalau sudah sadar, ya insya Allah, ya, tidak akan berlaku aniaya kepada saudara yang lain, ya. Baik, ya, shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.